usia general ya itu ya secara umum kita berikan memperkenalkan gerakan-gerakan yang tujuannya adalah memperkaya literasi gerak untuk dia. Dan gerak-gerak itu akan sangat menunjang dia atau mendukung dia ketika dia masuk pada level yang lebih berikut, ketika dia dipersiapkan untuk menjadi seorang juara, atau ketika dia dipersiapkan untuk menuju pada salah satu cabang olahraga, atau menuju diarahkan kepada salah satu nomor di dalam cabang itu. Jadi nomor berbeda, orang kemampuannya berbeda-beda, dia bisa juara di nomor ini tapi mungkin nomor lain tidak juara. Katakanlah di atletik, ya. Kalau sprinter itu dari 100-200 itu bisa, tapi dari 100 ke 400 sudah agak susah meskipun sama-sama sprinter. Apalagi dari 100 suruh dia lari jarak menengah, lari jarak jauh, nggak nyambung. Nah, kalau dia lari sprinter, suruh dia ke lompat jauh, itu masih mending gitu. Jadi kita orang-orang olahraga yang ya pelatih yang mampu mengarahkan itu. Seseorang diarahkan ke spesialisasi dari persiapan umum gerak-gerak multilateral itu kepada spesialis training ya. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau pelatih tidak sabar ingin cepat juara, maka mungkin saja bisa juara. Tetapi sesuatu yang namanya karbitan itu tidak ada yang bisa bertahan lama. Dia bisa saja cepat juara, tapi juga kemudian juaranya cepat berakhir. Jadi tidak sempat menikmati juara secara baik, naik dan turun selesai. Itu kalau kita mempersiapkan mereka tidak dengan baik. Tidak melalui tahap-tahapan ini ya, perkembangan multilateral di bawah kita memberikan kekayaan gerak ya, supaya dia memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan semua bentuk gerak ketika nanti akan masuk kepada tahap spesialisasi. Nah, di tahap spesialisasi baru kita mulai mengarahkan anak ini. Oh, kamu ini cocok di nomor atletik tetapi sprinter. Oh, kamu cocok di atletik tapi nomor lari jarak jauh. Oh, kamu cocok di atletik tetapi di nomor lempar. Atau kamu ini cocok di wushu tapi bukan nomor sanda, nomor taulo. Atau Anda mungkin cocok di kickboxing tapi bukan di low kick tapi di full contact. Atau juga masuk di tatami. Itu bagaimana kita mulai mengarahkan dia menuju kepada spesialisasi seseorang. Nah, di situ baru kita bina dengan baik. Ketika spesialisasinya bagus, baru kemudian kita akan menciptakan dia menjadi seorang atlet yang yang terbaik pada tataran tertinggi dari sebuah pembinaan, yaitu pada penampilan terbaiknya. High performance-nya, top-nya, ya. Dia akan sampai di sana, maka dia akan berlatih tingkat tinggi. Nah, itu kalau di negara kita sudah serahkan, mereka sudah masuk di pelatnas dan sudah dilatih secara rutin oleh pelatih-pelatih yang kawakan, pelatih-pelatih hebat, pelatih-pelatih yang sudah dilatih rutin, ya. Sudah dilatih terus-menerus, ya. Dikawal lagi dengan ada tim-tim yang bisa mendukung dia dalam hal berlatih secara baik. Sehingga atlet itu akan berhasil dengan baik. Zaman sekarang orang tidak ada lagi yang bilang mengandalkan otot kawat tulang besi untuk bisa juara. Enggak lagi. Semua orang merencanakan program latihan secara sistematis, ya, teratur, berkesinambungan, berulang-ulang, berkelanjutan. Jadi itu didesain betul-betul secara baik. Nanti kita akan di kuliah otomatis karena Anda ada di mata kuliah kepelatihan, Anda akan ditempa dengan ilmu-ilmu secara bertahap, tidak bisa secara sekaligus. Ya, ini kita lihat dari prinsip-prinsip latihannya. Ada yang kita bilang prinsip spesialisasi, saya identikan dengan satu kalimat yang biasa sangat identik digunakan oleh para lecturer, ya, para pelatih-pelatih senior di atletik itu sangat tahu. Ada satu kata yang menarik di situ, dikatakan bahwa
rumput tidak akan bertambah panjang dengan menariknya. Jadi Anda perhatikan rumput yang ada di depan rumah Anda. Apakah kalau dengan Anda setiap hari menariknya, rumput itu akan bertambah panjang? No, kan tidak bisa itu. Yang ada adalah tambah mati, bukan tambah panjang. Maka waktu melatih anak-anak, kita harus sabar. Gitu. Kita harus sabar. Latihan saja dengan prinsip-prinsip latihan yang benar, ya. Dilakukan dengan pembebanan yang benar, dilakukan secara teratur, terus-menerus, berulang-ulang, ya. Maka otomatis pada waktunya dia akan berprestasi dengan baik. Yang penting Anda menguasai prinsip-prinsip latihan secara baik, dan Anda yakini bahwa itu bisa Anda lakukan secara baik. Ya. Itu yang terkait dengan bagaimana Anda tidak membunuh anak orang di usia-usia dini, bahkan sampai nanti pada waktu mau berprestasi dia tidak akan berprestasi dengan baik ketika Anda tidak merancang latihan Anda dengan baik. Ya. Prinsip beban latihan, ya. Ya, Anda kalau lihat di situ, ya, kita akan kenal dengan yang namanya volume, ya. Lalu kita akan kenal dengan yang namanya intensitas. Volume intensitas ini dalam sebuah latihan itu ya dilakukan secara berbarengan. Ya. Apa itu volume? Ya, volume itu sama dengan isi latihan. Ya, isi latihan itu apa? Ya macam-macam, ada waktu, ya ada jarak, ya ada ulangan-ulangan yang dilakukan, repetisi-repetisi yang dilakukan. Jadi isi itu bisa berapa berat, ya, berapa tinggi, berapa panjang, ya, berapa banyak. Itu terkait dengan volume. Gitu. Maka kalau Anda lari, berapa lama kita berlari, itu volume. 1 jam kita berlari, itu volume. Ya. Jarak atau jumlah, ya. Kita pukul sekian banyak dalam 10 detik. Itu volume latihannya. Berapa banyak kita mengulang, ya, pengulangan kita dalam hal repetisi. Tapi kalau yang terkait dengan intensitas, ya, intensitas itu orang bilang ya kualitas latihan kita. Maka kualitas kita, kualitas kepelatihan kita itu ya yang biasanya kita bisa mengetahuinya atau mengukurnya melalui menghitung denyut nadi. Jadi jangan sampai lupa, ya. Jadi kalau Anda mau mengetahui intensitas latihan kita hari ini berapa persen, apakah 80%, 90%, 100%, ya, ataukah berapa, maka Anda perlu menghitung denyut nadi. Di mana tempat denyut nadi itu? Ya macam-macam, ya bisa di lengan sini, ya dari ibu jari sini kalau Anda pakai tangan kiri, ya. Di bagian sini, ataukah juga di tenggorokan sini, ya, bisa Anda dapat denyut nadinya di situ. Bisa juga di depan kuping sini bisa dapat. Anda juga bisa langsung pegang di dada Anda sini. Ya, tapi jangan perempuan atau laki-laki pegang perempuan, ya. Ya. Kalau dokter dia akan mendengar langsung dari stetoskop, gitu. Ya. Jadi itu tempat-tempat yang untuk mengukur denyut nadi latihan kita. Ya. Denyut nadi latihan kita itu menentukan intensitas latihan kita. Ya. Bisa juga dengan kalau takaran-takaran intensitas itu kan macam-macam sebutannya. Kita katakanlah latihan yang maksimum, klasifikasinya kita taruh 95-100% itu kita anggap maksimum. Atau submaksimum gitu, atau submaksimal. Itu kita taruh antara 85-94%. Ya. Lalu kalau latihan itu termasuk dalam latihan tingkat tinggi, ya, berarti denyut nadi kita itu antara 75-84%. Ya.
Ada juga yang sebutan medium. Medium itu ya yang sedang-sedang itu ya. Jadi denyut nadi kita ya, takaran intensitas kalau dibilang medium ya itu antara 65 sampai 74%. Ya, kalau latihan-latihan ringan itu antara 50 sampai 64%. Dan bagian bawah sekali itu latihan yang rendah itu antara 30 sampai 49%. Jadi nanti hitung-hitungannya saya kasih tugas kepada Anda bagaimana menghitung denyut nadi maksimal seseorang. Jadi kita punya denyut nadi maksimal, denyut nadi latihan, ya, denyut nadi istirahat, ya. Ada juga denyut nadi basal. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Jadi kalau ya katakanlah kita pakai salah satu rumus untuk menentukan denyut nadi maksimal, itu biasanya berapa? 220 dikurangi umur. Nah, tugas Anda masing-masing adalah mencari denyut nadi maksimal Anda, ya, yaitu dengan rumus itu. Ya, coba Anda gunakan rumus 220 dikurangi umur. Jadi kalau atlet yang muda kita hitung misalnya umurnya 20 tahun, ya, maka 220 itu kan denyut nadi maksimal kita taruh di situ, ya, denyut nadi tertinggi misalnya 220 dikurangi umur. Umurnya 220, umurnya 20 tahun. Berarti 220 dikurangi umur 20 tahun, berarti denyut nadi maksimalnya adalah 200. Nah, sekarang Anda masing-masing menghitung denyut nadi Anda. Dan Anda mulai ya taruh dari denyut nadi ya 100%, 95%, 90%, 85%, 80%, 75%, 70% sampai pada denyut nadi 30%. Saya kepingin tahu. Jadi malam ini sampai jam 12 malam ya 00 saya sudah harus terima. Jadi Anda menghitung denyut nadi maksimal dari Anda masing-masing. Anda tulis nama Anda, NIM Anda, kemudian umur berapa, cabang olahraga apa, denyut nadi maksimalmu 100%, 95%, 90%, 85%, 80%, 75%, terus sampai ke bawah 30% berapa. Nah, nanti dari situ baru kita menentukan denyut nadi latihan untuk masing-masing orang seperti apa. Sedangkan kalau untuk Anda mau mengetahui apakah Anda itu bugar atau tidak, mengetahui fit atau tidak, maka Anda bisa mengetahui lewat denyut nadi basal. Denyut nadi basal itu apa? Yaitu denyut nadi bangun tidur itu. Jadi baru bangun tidur masih ya mengantuk-mengantuk itu langsung pegang denyut nadi diambil. Bagaimana mengukurnya? Ya terserah, mau ambil di leher sini, mau ambil di lengan sini, mau ambil di depan telinga sini, di pelipis juga bisa, pegang langsung di dada juga bisa. Ya, silakan Anda, apakah mau pakai yang hitung 1 menit full, 1 menit kan 60 detik terlalu lama ya. Kalau Anda ada yang mau ingin bagi 2 berarti 30 detik. 30 detik hasilnya berapa dikali 2. Kalau Anda mau pakai yang 15 detik, berarti hasil denyut nadi selama 15 detik itu dikalikan 4. Jadi kalau 15 detik itu ternyata denyut nadi Anda adalah 20. Nah, maka 20 dikalikan 4 berapa? 80 gitu. Nah, 80 itu termasuk dalam denyut nadi apa? Sedang, rendah, tinggi atau apa. Maka kalau Anda lihat denyut nadi normal itu kan antara 60 sampai 80. Itu untuk menghitung denyut nadi basal Anda, dan Anda akan tahu bahwa Anda itu kesehatannya baik atau tidak, tingkat kebugaran Anda fit atau tidak. Nah, itu yang terkait dengan bagaimana menghitung denyut nadi basal, bagaimana menghitung denyut nadi maksimal tadi, dan denyut nadi latihan itu akan dihitung ketika Anda nanti mulai berlatih.
Ya, kita latihan 80% untuk orang yang umur 20 tahun, berarti 80% untuk orang yang umur 20 tahun, berarti denyut nadinya harus sampai berapa? 160 gitu. Per menit. Berarti kalau orang yang umur 20 tahun, kalau dia hari ini kita mau latihan 90%, ya. Kita mau latihan dengan intensitas 90%. Maka Anda akan berlatih sampai denyut nadi anak yang usia 20 tahun tadi itu adalah 180 gitu. Nah, sekarang Anda sudah diberikan tugas tadi untuk menghitung masing-masing orang umurnya berapa, denyut nadi 100% sampai denyut nadi 30%-nya berapa. Lalu denyut nadi basal Anda berapa? Anda termasuk orang yang fit atau tidak? Ya, Anda termasuk orang yang bugar atau tidak. Jadi itu yang perlu disampaikan ke Anda. Yang berikut adalah terkait dengan prinsip penambahan beban. Ya. Orang penambahan beban ini Anda lihat itu ada yang sistem tangga ya. Sistem tangga. Ada juga yang sistem linear, lurus ke atas. Di sistem penambahan beban ini yang kita lihat adalah volume latihannya. Ya. Katakanlah ada minggu pertama di sini, minggu kedua kita naikkan, minggu ketiga kita naikkan. Ini secara pembebanannya. Ya. Jangan sampai waktu kita meningkatkan beban, kita naikkan secara sekaligus. Volumenya kita naikkan, intensitasnya kita naikkan, lalu repetisinya kita kurangi ya begitu, atau naikkan lagi, kemudian recovery-nya kita pendekkan dan seterusnya. Ini berarti sama dengan menyuruh orang mati gitu. Maka kalau Anda meningkatkan beban, tingkatkanlah secara bertahap. Katakanlah kita minggu pertama kita berlatih ya dari sisi waktu saja. Katakanlah kita berlatih dengan waktu 2 jam dari sisi waktu saja. Anda waktu bisa diperkecil itu adalah beban, waktu diperpanjang juga adalah beban. Jadi kalau Anda lihat beban itu bisa jadi intensitas atau bisa jadi volume. Ya. Jadi kalau Anda misalnya lari dari sini sampai ke dari kampus ya, sampai ke Tulehu sana, maka Anda jarak dari kampus sampai ke Tulehu itu adalah volume latihan Anda. Intensitasnya ketika Anda berlari, Anda ukur denyut nadimu itu berapa. Ya, itu merupakan intensitas Anda. Ada rumus intensitas yang lain untuk mengukur kecepatan larinya. Nah, tapi ini untuk awal masuk saja di situ. Nah, sistem penambahan beban itu dilakukan secara bertahap. Katakanlah minggu pertama di sini. Nanti minggu depan lagi baru kita naikkan. Nanti minggu depannya lagi kita naikkan. Ya. Pada waktu kita mau menaikkan lebih tinggi lagi, kita perlu turunkan satu tahap. Ya. Katakanlah di sini minggu keempat kita turunkan di sini. Turunkan itu berapa besar turunnya? Ya, kita upayakan paling tidak kita punya gambaran dia turun sebelum terakhir kita naik. Jadi kalau minggu kedua kita berada di intensitas tertentu, volume tertentu, minggu ketiga kita naikkan lagi, maka minggu keempat kita turunkan setaraf dengan minggu kedua sebelum kita naik ke minggu ketiga. Itu intensitas atau volume latihannya. Begitu seterusnya. Jadi kita naik untuk mau sampai tinggi, kita harus recovery lagi, pemulihan lagi supaya kita menyiapkan pada aktivitas beban latihan yang lebih tinggi. Maka ketika itu dilakukan secara rutin, secara teratur, terus-menerus, baik volume intensitasnya kita atur secara meningkat secara bertahap, maka dengan sendirinya kita akan mencapai hasil latihan sesuai yang kita harapkan. Ya, itu paling tidak gambarannya seperti itu kepada Anda. Yang berikut adalah density. Ya, density itu apa? Mungkin Anda ada yang belum pernah sama sekali dengar kata density, ya, atau densitas. Ya. Density itu adalah frekuensi rangkaian stimuli, ya,
yang harus dilakukan dalam setiap unit waktu dalam latihan. Jadi density adalah rangkaian stimuli atau rangsangan itu yang dilakukan dalam unit, ya, dalam waktu-waktu latihan itu. Ya. Lalu density itu apa? Density itu menunjukkan, ya, hubungan antara fase, ya, fase aktivitas dalam berlatih itu dan fase untuk pemulihan dalam latihan itu. Ya. Jadi ada korelasi antara berapa keras dia bekerja dan berapa lama waktu dia beristirahat. Ya, itu yang dikatakan density. Ya. Dengan demikian disarankan, ya, pada latihan-latihan yang dikatakan cukup berat, ya, maka kita butuh istirahat. Ya, kalau kita butuh istirahat, lalu kapan lagi kita akan memulai lagi? Gitu. Banyak orang, wah, waktu atlet sudah tidak kuat, dia suruh istirahat. Tapi mau memulainya lagi dia tidak tahu kapan mau memulai lagi dari sisi waktu, apakah 5 menit, apakah cuma 1 menit, ataukah setengah jam, kan? Orang tidak tahu memulai dari mana. Maka kalau secara gambaran menyeluruh, orang mau memulai itu antara 5 sampai 15 menit. Itu untuk dari satu set ke set yang lain. Tetapi kalau Anda mengalami, atlet-atlet Anda mengalami masalah ketika dia mau melanjutkan sudah tidak kuat lagi, ya sudah, suruh dia istirahat. Istirahat sampai kapan? Ya sambil kita cek denyut nadinya. Kalau denyut nadinya sudah turun antara 60 sampai 70%, ya suruh fight lagi. Jadi lama waktu tidak menjadi ukuran, ya. Yang bagus kita mengukur denyut nadinya, karena orang yang tidak fit itu dia cenderung istirahat waktunya lebih panjang daripada orang yang fit. Orang yang fit, orang yang bugar, baru istirahat sedikit saja denyut nadinya sudah pulih kembali. Ya. Maka Anda lihat di dalam tinju itu waktu istirahatnya antar ronde itu 1 menit, 1 menit, 1 menit. Ya, 1 menit kalau Anda tidak kuat ya keok gitu. Jadi untuk Anda mau memulai lagi latihan, ya, mengukur denyut nadinya antara 60 sampai 70%. Jadi 60-70% itu dari usia Anda. Kalau tadi saya pakai ukurannya adalah umur 20 tahun, maka 60% berarti denyut nadinya adalah 120. Sampai 70% berarti denyut nadinya adalah 140. Berarti ketika dia sudah tidak kuat lagi, ya itu berarti denyut nadinya sudah tinggi. Kita anggap saja kita tidak perlu mengukur denyut nadinya lagi karena dia sudah kewalahan, kita kasih berhenti dia. Kasih berhenti dia, kita sambil melihat waktu, sambil melihat denyut nadinya. Kalau denyut nadinya sudah cukup, ya 60% antara 120 sampai 140 untuk anak yang usia 20 tahun tadi, maka sudah bisa suruh dia fight lagi. Dengan demikian latihan kita itu tetap menyambung, ya, dan kita tidak memanfaatkan, tidak terabaikan dengan waktu-waktu luang sebagai akibat daripada ketidakmampuan atlet itu. Tapi juga jangan atlet yang tidak kuat kita paksa mati, ya. Maka tanggung jawabnya ada di pelatih. Ya, kalau pelatih yang tidak paham, ya dia pikir anak-anak istirahat itu berarti tidak boleh gitu. Ini malas gitu. Tidak boleh paksa latihan terus malah KO gitu. Jadi wanita itu, ya, jangan jadi pelatih yang seperti itu, ya. Anda harus bisa hitung-hitungan dengan baik gitu. Dari sisi durasi, ya. Dari sisi durasi, Anda lihat durasi itu apa? Durasi adalah lamanya, ya, waktu latihan seluruhnya setelah dikurangi waktu istirahat. Artinya apa? Artinya durasi latihan itu tidak termasuk atau tidak dihitung waktu istirahat.
Jadi durasi adalah lama waktu latihan secara menyeluruh setelah dikurangi waktu istirahat. Ya. Jadi waktu latihannya 1 jam, ternyata 2 jam, ternyata istirahatnya ada 30 menit, 30-nya tidak dihitung, berarti cuma 100 berapa gitu. Gitu ya. Ya. Kalau 2 jam kan berarti berapa waktunya? 120 dikurangi 30 ya 90 gitu ya. Waktunya ya, dari sisi waktu. Jangan sampai lupa itu. Kalau dari sisi lamanya latihan, maka disarankan ya ada orang latihan 30 menit itu sudah berlatih. Ya, tapi ada juga latihan yang panjang bisa sampai 5 jam. Jadi lamanya latihan itu ya kita taruh antara 30 menit sampai 5 jam. Kira-kira bagaimana pengaturannya ya? Misalnya latihan yang jangka pendek ya 30 sampai 90 menit ya, itu latihan jangka pendeknya. Ya. Kalau yang latihan yang sedangnya bisa ya 2 jam gitu ya. Sampai 2 jam gitu. Latihan yang lebih panjang lagi ya bisa di atas 3 jam sampai 5 jam tadi itu. Ada yang memecah-mecah juga. Latihan pagi, latihan siang, latihan malam. Ada yang pada puncak ya, puncak intensitas, puncak latihan daya tahan. Misalnya ada yang berlatih 5 kali dalam sehari. Subuh dia berlatih 1 jam. Nanti jam 8 sampai jam 10 dia berlatih lagi. Nanti antara siang ya dia latihan lagi. Nah, kemudian sore ada latihan lagi, malam ada latihan lagi. Ya, itu bagaimana kita mengaturnya. Mungkin 5 jam kita pecah-pecah ya. Jadi itu bagaimana kepintaran pelatih. Kita sudah hampir selesai ya. Yang berikut adalah frekuensi. Jadi frekuensi itu apa ya? Frekuensi adalah jumlah ulangan. Jadi kira-kira berapa kali latihan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Ya katakanlah 1 minggu 3 kali itu frekuensi. 1 minggu 5 kali frekuensi. 1 minggu 14 kali latihan itu frekuensi. 1 minggu 1 kali latihan saja frekuensi. 1 hari 2 kali latihan itu frekuensi. Ya, banyaknya latihan per kurun waktu tertentu. Ya, jadi silakan bagi Anda. Ya. Dari sisi lamanya latihan sebenarnya tidak terlalu disarankan untuk Anda berlatih panjang-panjang gitu. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang, dikombinasi lah gitu. Ya. Dari sisi lama latihan dikatakan ya sebaiknya pendek tapi berisi padat gitu ya. Latihannya 1,5 jam sampai 2 jam sudah cukup, tapi berisi penuh, padat gitu. Ya, bermakna latihannya. Ya, latihan panjang-panjang tetapi waktu istirahatnya panjang. Ya, intensitasnya rendah ya. Akhirnya latihannya tidak berkualitas ya. Jadi intinya adalah waktunya sebaiknya pendek tetapi berisi padat. Jadi latihannya berkualitas ya. Terkait dengan prinsip variasi ya. Maka prinsip variasi latihan ini ya dikatakan adalah latihan adalah suatu proses yang panjang. Ya. Karena ketong latihan itu memakan waktu bisa belasan puluhan tahun. Katakan orang mulai latihan dari umur 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai dia umur 40 tahun itu berapa? Di wushu, di anggar, di kickboxing itu masih bisa bertanding sampai usia 40 tahun. Berapa lama Anda berlatih itu? Maka tentu waktu yang panjang itu membosankan. Karena waktu yang panjang itu membosankan, maka perlu adanya variasi-variasi latihan. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya kita tidak bosan, kita terlibat aktif berlatih, semangatnya tetap membara. Itu yang paling penting. Tapi kalau kita latihan panjang, sudah kalabur, saya nggak ada punya program yang baik, akhirnya orang tidur-tiduran di jalan dan seterusnya. Ada atlet yang nakal, lari sampai di tengah jalan, sembunyi di jalan. Nanti tunggu, atau lari di tengah jalan karena lari jauh, ya tunggu ojek. Tunggu ojek datang langsung itu, Nisa itu yang biasa itu. Langsung naik ojek sampai dekat, dari sini mau lari sampai Tulehu, dekat, ya naik ojek sampai di Sulis itu baru mulai jogging pelan-pelan ke Tulehu. Nah itu namanya latihan barakal.
Jadi kita ingin yang seperti itu untuk Anda tahu. Yang berikut adalah prinsip relaksasi. Ya karena latihan kita itu biasanya padat, latihannya membosankan, latihannya berat, latihannya banyak. Ya kita butuh juga waktu-waktu untuk relax. Kita butuh waktu-waktu untuk refreshing. Maka kita butuh relaksasi bukan cuma fisik saja, karena kita lelah kita refreshing, tapi kita juga butuh refreshing otak, refresh ya, merefresh kembali otak kita. Bukan cuma fisik saja. Ketika lelah, ya, fisik kita bisa lelah, ya, yang psikis kita juga bisa lelah. Jadi baik fisik maupun psikis butuh dilakukan treatment untuk latihan-latihan relaksasi. Ya, bagaimana bentuk-bentuk latihan relaksasi itu? Banyak sebenarnya. Ya, jadi orang bisa relaksasi, ya bisa pergi berenang santai, pergi di pantai untuk relaksasi tenang. Ada orang pergi menyanyi. Ya, ada juga relaksasi fisik bisa dengan macam-macam treatment ya. Itu untuk relaksasi fisik dan psikis itu paling penting. Akhirnya kita sampai di bagian akhir ya. Disarankan kepada Anda dalam melaksanakan sebuah kepelatihan Anda butuh ya mulai dilakukan secara sistematis ya. Teratur ya. Mulai dari gerakan-gerakan yang besar ya, sebelum gerakan-gerakan yang kecil. Jadi otot-otot besar dulu kita gunakan, ya, nanti kemudian baru disusul dengan otot-otot yang lebih kecil sampai kepada otot yang kecil. Kemudian juga dari tugas-tugas gerak ya, tugas-tugas gerak dari yang sederhana ke tugas yang kompleks. Jadi mulai dari tugas-tugas yang tekniknya agak ringan sampai tekniknya agak berat. Jadi begitu pengaturannya. Ya, kalau kita lihat tekniknya terlalu rumit, ya kita pecah-pecah. Kita pecah-pecah supaya teknik-tekniknya bisa terlatih secara baik. Waktu pecahan-pecahan itu kita gabungkan, maka otomatis dia menjadi sebuah akumulasi dari gerak yang baik. Yang kita harapkan teknik geraknya juga akan baik. Kemudian dari bagian-bagian ke yang utuh. Jadi sudah saya jelaskan tadi, ya kalau teknik yang kita lakukan itu terlalu rumit, ya orang harus berputar 2-3 kali sebelum melempar sebuah martil, ya maka kita bisa bikin dulu putaran pertama, kita bisa bikin dulu putaran kedua, kita bisa bikin lagi putaran ketiga, baru kemudian martilnya dilepas, ya. Atau bentuk-bentuk gerakan di dalam taekwondo kita harus melakukan berbagai gerakan step sebelum gerakan dolke chagi yang cukup sulit berputar. Atau gerakan tue dui rigi di udara, ya sudah melompat, tendangannya belakang, melingkar lagi, itu kan cukup sulit. Maka perlu kita pecah-pecah, ya. Kalau sudah bagus, baru kita kawin-kawinkan. Bagian ini tentang sesi latihan, ya ini penting. Anda tolong perhatikan, karena ini banyak yang melakukannya salah. Ya, dalam sebuah sesi latihan itu biasanya terdiri dari unit, ada pemanasan, ada keterampilan, ada kebugaran, dan ada cooling down. Ya. Jadi kalau ada susunannya seperti ini, ya, maka Anda perhatikan di bagian tengah dua ini. Setelah warming up, ya, setelah warm up, kemudian ada unit keterampilan dan unit kebugaran. Ya. Ini jangan sampai terbalik. Jangan sampai unit kebugaran baru unit keterampilan. Artinya istilah kasarnya adalah setelah pemanasan langsung latihan fisik baru disusul dengan latihan teknik dari belakang. Itu keliru. Ya. Kenapa keliru? Karena ketika Anda melakukan latihan kebugaran, Anda melakukan latihan fisik, itu otot-otot Anda sudah menjadi kaku. Ya, otot-otot Anda menjadi kaku. Nah, dan ketika otot-otot Anda menjadi kaku, Anda mau latihan teknik, itu sudah tidak bisa lagi. Kecuali Anda cukup cerdas,
Anda break sejenak, Anda melakukan latihan mobilisasi untuk meregang-regangkan otot-otot Anda lagi, baru kemudian Anda melanjutkan, yaitu boleh gitu. Sehingga supaya Anda jangan pusing-pusing, ya kalau bisa dua di tengah itu kita pisah gitu. Jadi kalau latihan teknik ya teknik saja. Kalau latihan fisik ya fisik saja. Kecuali terpaksa Anda mau kawinkan antara latihan fisik dan latihan teknik, maka kedudukannya akan seperti ini. Unit pemanasan, unit keterampilan, unit kebugaran, baru unit penenangan. Jadi di tengah itu jangan terbalik, unit pemanasan, unit kebugaran, baru kemudian unit keterampilan, baru penenangan. Makanya itu salah. Sekali lagi ya. Jadi supaya Anda tahu, kalau Anda berlatih, Anda menggabungkan antara teknik dan fisik, maka latihan teknik duluan baru latihan fisik. Jangan latihan fisik baru latihan teknik. Karena ketika latihan fisik yang pertama, kondisi Anda akan semakin melemah karena Anda terkuras banyak untuk latihan fisik. Yang kedua, otot-otot Anda sudah menjadi kaku waktu berkontraksi maksimal di latihan fisik, sehingga Anda butuh waktu untuk meregangkannya, baru kemudian dilanjutkan dengan latihan teknik. Ini akan tidak efektif, tidak akan baik. Maka itu yang perlu saya sarankan buat Anda. Kesimpulannya, ya, yang pertama bahwa badan mampu beradaptasi terhadap beban latihan. Ya. Yang kedua, beban latihan dengan intensitas dan waktu yang benar itu justru menghasilkan kompensasi. Ya. Yang ketiga, beban latihan yang ditambah dengan teratur menyebabkan overkompensasi berulang dan meningkatkan kebugaran. Yang tadi grafik itu ya. Ya. Jadi kalau itu dilakukan rutin, teratur baik, maka otomatis akan meningkatkan kebugaran kita. Yang keempat adalah tak akan terjadi peningkatan kebugaran bila beban selalu sama atau terlalu jauh terpisah. Sekali lagi ya, tidak akan terjadi peningkatan kebugaran atau tidak terjadi peningkatan kualitas fisik Anda bila beban itu selalu sama, ya, selalu sama ataukah terlalu jauh terpisah. Jadi tiap hari latihan dengan beban itu saja. Nah itu tidak bagus. Atau latihan hari ini, nanti 3, 4 hari, 5, 6 hari baru latihan lagi. Itu berarti terlalu jauh terpisah. Tidak bagus. Ya. Kemudian yang berikut, overtraining atau adaptasi yang tidak sempurna, itu akan terjadi bila beban latihan terlalu besar atau terlalu dekat, terlalu mepet. Tadi saya bilang itu, overtraining itu akan terjadi kalau apa? Kalau waktu latihannya terlalu besar. Jadi terlalu berat latihannya, ya, beban latihannya terlalu besar, ya. Kemudian terlalu dekat, latihannya sudah berat, setiap hari lagi. Ada yang pagi sore lagi gitu. Latihan pagi sudah berat, ya sore jangan berat lagi. Ada yang pagi berat, sore berat, besok paginya berat, besok sorenya berat, lusa paginya berat, lusa sorenya berat. Nah itu sama dengan bunuh orang. Itu tidak akan bertambah baik, tapi justru akan menghasilkan overtraining. Sehingga sekali lagi, overtraining itu terjadi karena, ya, overtraining itu kan sudah adaptasi yang tidak baik, tidak sempurna. Nah, itu terjadi sebagai akibat dari beban latihan yang terlalu besar atau terlalu berat, lalu waktu istirahatnya terlalu pendek atau terlalu singkat. Ya, itu supaya Anda paham. Yang berikut adalah dikatakan adaptasi, ya. Adaptasi itu selalu khusus terhadap sifat khusus latihan. Maka Anda perlu sebelum berlatih mengidentifikasi dulu latihan-latihanmu supaya waktu berlatih itu semua otot yang sudah diidentifikasi itu bisa dilatih secara baik, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, dan silakan kepada Anda kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan.